Shalom teman-teman semuanya. Kembali lagi sama saya Brian di renungan pagi hari ini. Jadi di pagi hari yang cerah ini saya ingin membahas tentang rasa malas. Gimana sih rasa malas di pandangannya Tuhan itu, teman-teman? Jadi sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, kita langkah baiknya untuk berdoa kepada Tuhan supaya firman yang kita dengarkan ini bukan menjadi angin yang lewat saja gitu, teman-teman. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga semoga hari ini kami bisa hidup dengan baik, dan Kau selalu melimpahkan berkat-Mu atas kami selalu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi kemalasan itu kan memang udah mendarah daging ya dalam setiap diri manusia. Kayak gak mungkin gak ada manusia yang malas. Serajin-rajinnya orang pasti ada waktu malasnya ya teman-teman. Terus kalau kita nurutin rasa malas itu terus, rasa malas itu kayak gak bakal hilang dan malah membuat kita kehilangan banyak peluang gitu loh, teman-teman. Jadi ayolah kita serius. Kita akan masuk ke dalam inti dari firman ini. Jadi saya mengutip dari buku 100 Renungan Doa yang judulnya Menjadikan Doa Lebih Dari Sekedar Rutinitas, dari Harrison J. Ompusunggu. Ada seorang anak muda yang baru saja menjadi wisuda sebagai sarjana teknik. Padahal itu ayahnya hanya sebagai tukang becak. Gak sedikit orang itu nanya-nanya ke dia, terus bertanya-tanya pada orang sekitarnya sekitarnya anak muda ini. Kok bisa sih tukang becak menyekolahkan anaknya setinggi itu? Seandainya anak itu dapat beasiswa, tetap aja pasti ada aja kan biaya yang harus dikeluarkan itu untuk berbagai keperluan kuliah, seperti cetak tugas, makalah, uang jajan, nongkrong, dan lain-lain masih banyak kan. Nah ini berarti ayahnya kayak harus senantiasa kerja banting tulang biar anaknya sampai jadi seorang sarjana ya teman-teman. Emang keringat seorang ayah itu GG. Hari-hari ayahnya itu pasti kan kayak diisi dengan mengayuh beca, nggak kenal waktu, nggak kenal lelah, dan berkat tekadnya yang kuat itu untuk menyekolahkan anaknya. Dan akhirnya bapak ini kan berhasil membunuh rasa malas dalam dirinya gitu sih. Pasti dia di dalam hatinya mikir gini, masa aku tukang beca, anakku tukang beca juga. Kalau aku males-malesan, pasti nanti anakku jatuhnya juga sama kayak aku sih. Padahal anakku ini punya tekad besar buat kuliah. Nah, akhirnya mungkin setelah berpikir seperti itu, dia dapat motivasi gitu guys, untuk melawan rasa malas demi masa depan cerah untuk anak-anaknya. Nah, hal itu tuh juga berhasil menjadi teguran bagi kita yang hidupnya mungkin tidak seberat bapak dari seorang anak muda yang jadi sarjana ini ya teman-teman. Tapi loh, kita itu kayak nggak bisa nggak sih mengikis rasa malas dari diri kita. Contohnya ini, saya buat renungan ini jam 11:04 tanggal 25, padahal saya renungan 26. Itu dari hal kayak gini aja bisa kita lihat bahwa saya kurang bisa mengikis rasa malas ya teman-teman. Padahal sudah diingetin Pasya dari jam sore tadi kalau nggak salah. Dari hal sekecil itu pun loh aku males. Ya mungkin ya kadang aku ya juga malas berdoa. Teman-teman pasti juga ada rasa lah malas berdoa, malas buat renungan, baca Alkitab, pasti malas. Oh ya, ini ada ayat yang lumayan relate lah sama materi khotbah hari ini. Jadi ayatnya itu Markus 2 ayat 11 yang berbunyi, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Jadi ayat ini tuh kayak negasin kita teman-teman. Kepedulian Tuhan Yesus akan hidup kita. Lewat perintah tersebut, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita untuk mengikis rasa malas dari diri kita, yang bisa dibilang rasa malas itu menyebabkan kelumpuhan rohani ya teman-teman. Terus ya, seberat apapun masalah kita, itu jangan kayak masalah itu menjadikan batu yang sangat besar bagi kita sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan gitu. Jadi serahkanlah beban hidup kita itu kepada Tuhan Yesus. Kan kita semua tahu kalau Tuhan itu bakal ngasih jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang ada di hidup kita. Terus selain berserah kepada Tuhan Yesus ya, kita juga perlu berusaha. Kalau sama kita berserah doang ya nggak ada ceritanya. Sama kita dapat masalah, tugas kita males, jreng jadi kita doa, gara-gara kita doa nggak mungkin kan. Maka dari itu teman-teman, harus nggak boleh malas ya. Untuk renungan malam ini saya cukup segini aja sih, karena ini relate dengan saya akhir-akhir ini. Jadi ayo kita sama-sama berubah teman-teman, agar tidak malas dalam apapun itu. Untuk menutup firman ini, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan sedikit penjelasan dari teman kami Brian ya Tuhan. Tuhan berkati, semoga kami semua bisa tidak malas-malasan dan tetap berpegang teguh pada iman-Mu, pada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala masalah yang lebih dalam hidup kami tidak akan menjadi alasan kami untuk bermalas-malasan, karena kami tahu masalah itu jika kami serahkan kepadamu, masalah itu akan selesai ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Dadah.